Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak akan belajar bersama dengan Pak Joko. Kita akan belajar tentang hewan. Bisa dilihat anak-anak. Nah, ini hewan peliharaan Pak Joko. Kelihatan tidak ya? Kebetulan di rumah Pak Joko itu punya beberapa jenis ikan, termasuk salah satunya adalah ikan sapu-sapu ini. Tapi sayangnya Pak Joko itu ketika nyari ikan sapu-sapu ini lagi di daerahnya Pak Joko itu sudah jarang sekali. Ikan sapu-sapunya kalau dulu zaman Pak Joko kecil itu di sungai sampingnya Pak Joko itu banyak sekali. Tapi sekarang kayaknya sudah jarang. Ada yang tahu nggak kenapa? Mbak Chandra tahu nggak kok ikan sapu-sapunya jadi jarang ya? Karena sungainya tercemar, Pak. Oh, sungainya tercemar ya, sehingga ikan sapu-sapunya tidak mau lagi hidup di sungai yang tercemar tadi ya. Beberapa tahun ke depan kalau tidak dilestarikan akan sulit ditemui lagi. Nah, anak-anak, Pak Joko ingin menunjukkan salah satu video yang Pak Joko tadi dapat dari internet. Silakan disimak dulu ya. Berikut 5 hewan asli Indonesia yang terancam punah. Demikian 5 hewan asli Indonesia yang terancam punah. Semoga dapat menyadarkan kita begitu pentingnya alam yang diantaranya melindungi populasi hewan dengan tidak membunuhnya dan tidak menangkapnya untuk dijadikan binatang peliharaan atau untuk dijual. Sekarang coba Pak Joko mau tanya, ada nggak tadi itu videonya menjelaskan tentang apa ya? Ada yang tahu? Hewan yang hampir punah, Pak. Oh, hewan yang hampir punah. Hewan langka. Sekali. Gimana? Hewan langka. Hewan langka. Ada yang lain selain hewan yang hampir punah, hewan langka ada nggak yang lain? Hewan yang dilindungi. Hewan yang dilindungi ya, pinter-pinter semua ya. Nah, baik. Kenapa kok hewan-hewan yang kita lihat di video tadi itu bisa terancam punah ya, anak-anak? Ada yang tahu nggak? Banyak yang mati, Pak. Oh, Diburu banyak yang manusia, mati. Pak. Oh iya, kenapa? Karena mereka ada yang diburu manusia. Nah, anak-anak tahu nggak bagaimana caranya biar hewan-hewan tadi itu bisa tidak mengalami kepunahan walaupun diburu oleh manusia? Dilindungi, Pak, dilestarikan. Dilestarikan atau dilindungi. Nah, baik, ada yang tahu di mana atau tempat yang bagus untuk melindungi hewan di Indonesia itu? Kebun Di binatang, sembilan, Pak. Pak. Di kebun binatang. Nah, anak-anak bener banget jawabannya ada di kebun binatang. Tapi sebenarnya Indonesia itu ada satu tempat khusus anak-anak yang digunakan untuk sebagai taman nasional untuk melindungi hewan-hewan, terutama hewan-hewan yang terancam punah. Namanya adalah Taman Nasional. Anak-anak ini sambil Pak Joko bagikan LKPD-nya ya. Nah, saat ini Pak Joko akan mengajak anak-anak untuk mengunjungi Taman Nasional. Caranya gimana? Ya, kita menggunakan aplikasi Google Map. Jadi anak-anak, ini sekolah kita memiliki tablet dan juga jaringan WiFi. Anak-anak bisa kita manfaatkan untuk mengunjungi Taman Nasional sebagai tempat untuk melindungi hewan tadi. Anak-anak silakan diketikkan di bagian ini, bagian apa pencariannya ini Taman Nasionalnya. Anak-anak sudah masuk ke aplikasi Google Map-nya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Sekarang perhatikan. Nah, di sini memang tampilannya agak sedikit berbeda dengan di tabletnya anak-anak, tapi secara inti sama ya. Kita ketikkan saja di sini Taman Nasional yang akan dikunjungi. Di sini sudah terlihat sekali ada foto-foto tentang Taman Nasional Waikambas. Di sini kelihatan banget tuh ada hewan apa itu anak-anak? Gajah, Pak. Nah, di foto ini jangan sampai salah ya, gajahnya yang belakang bukan yang ini ya. Nah, kira-kira Taman Nasional Waikambas ini ada di mana ya? Ada yang tahu? Iya, dia ada di Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Timur. Nah, di aplikasi Google Map ini anak-anak kita bisa melihat beberapa orang yang sudah mengunjungi Taman Nasional ini. Kemudian mereka kan sering, kalau zaman sekarang kan sering foto-foto ya. Nah, di aplikasi Google Map ini mereka mengupload foto-foto yang mereka kunjungi anak-anak. Coba kita lihat. Nah, ini contohnya. Ini masih apa ya, nggak tahu. Ada yang kenal nggak? Enggak, Pak, belum kenalan. Belum kenalan ya. Mungkin nanti anak-anak ketika ke sana bisa mengikuti apa yang dilakukan masnya ini ya. Jadi berfoto bersama hewan-hewan
yang dilindungi sambil memberikan pesan ayo lindungi gajah misalnya kalau kita ke Taman Nasional Waikambas. Nah, ini tempat masuknya atau gerbang utamanya. Jadi jelas ada tulisannya Taman Nasional Waikambas gitu ya. Terus di sana beberapa orang yang sudah mengunjungi. Nah, ini ada terlihat pawang gajahnya sambil sedang membawa 3 ekor gajah gitu kan kelihatan di sini gadingnya ada yang sudah mulai patah. Ini kalau tidak kita lestarikan di taman nasional seperti ini, mereka akan semakin terancam punah karena diburu oleh manusia. Nah, di Google Map ini anak-anak, kita juga bisa melihat video kalau ada beberapa orang yang sudah mengunjungi daerah ini dan mereka merekam kemudian menguploadnya anak-anak. Contohnya ini. Jadi anak-anak tidak perlu mengunjungi semuanya. Anak-anak cukup mengunjungi nanti apa yang Pak Joko bagikan. Kemudian nanti anak-anak menunjukkan ke teman-temannya di Taman Nasional itu ada apa saja gitu ya. Silakan mulai dipraktekkan menggunakan tabletnya, menggunakan aplikasi Google Map yang ada di tablet. Kemudian nanti Pak Joko minta anak-anak mencatat di ini poin nomor 4 ini. Apa yang anak-anak temukan di sana, kemudian silakan dicatat. Pak Joko beri waktu 10 menit. Nanti kalau ada yang masih kesulitan atau bingung, nanti silakan jangan ragu untuk bertanya kepada Pak Joko gitu ya. Baik, silakan. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, kalau tidak 10 menit dari sekarang silahkan mulai dipraktekkan untuk mencari Taman Nasional yang sudah dibagi tadi ya. Baik anak-anak, 10 menit sudah berlalu. Sekarang Pak Joko mau melihat apa yang sudah anak-anak kunjungi. Coba Mbak Emil ternyata tadi kejata mencari Taman Nasional Komodo ya? Iya, Pak. Baik Mbak Emil, di Taman Nasional Komodo itu letaknya ada di mana ya? Coba di aplikasi Google Map-nya ditunjukkan ke teman-teman coba. Ada di mana itu Mbak Emil? Di NTT, Pak. Oh, di NTT ya. Baik, di situ Mbak Emil melihat apa aja ya? Coba foto-fotonya ditunjukkan. Komodo, Pak. Oh, ada komodo. Itu di foto di tabletnya itu ada danau-danau juga ya? Iya, Pak. Bagus sekali, Pak. Mau ke sana nih, Pak. Nah iya, besok kita kapan-kapan ke sana ya. Iya, Pak. Nah ini anak-anak yang coba perhatikan tabletnya punya Mbak Emil ini. Di sini tuh kelihatan hewan komodonya. Jadi kalau anak-anak belum tahu seperti apa tuh hewan komodo, nah anak-anak bisa melihat melalui tabletnya Mbak Emil ini, kelihatan sekali. Nah teman-teman yang lain yang mengunjungi Taman Nasional yang berbeda, nanti sama seperti kayak Mbak Emil ini ya. Jadi nanti ditunjukkan ke teman-temannya, dipresentasikan, biar kita semua tahu Taman Nasional di sana itu ada apa aja gitu ya. Hewan-hewan yang dilindungi ada apa aja, terus bagaimana penampakan alam yang ada di sana seperti itu ya. Pak Joko akan mengajak kalian untuk membuat poster. Nah, anak-anak posternya masih menggunakan tablet bisa atau menggunakan laptop. Yang ini sekolah kita punya beberapa laptop, jadi bisa kita gunakan. Nah, anak-anak di laptop itu sini dekat sama Pak Joko, biar nanti nggak terlalu bingung ya. Nanti silahkan diketikkan di laptop itu canva.com. Kita akan mencoba bagaimana membuat poster menggunakan canva.com gitu ya. Sudah diketikkan anak-anak? Sudah, Pak. Ya, nah, anak-anak di bagian pencarian ini anak-anak bisa mengetikkan, karena kita mau membuat poster tentang kelangkaan hewan, anak-anak bisa mengetikkan, kalau hewan itu bahasa Inggrisnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Animals, Oh iya, Pak. animal. Tulisannya gimana? NIMAL. L. Oh ya, gini ya. Di sini ada beberapa yang muncul anak-anak, ada animated social media. Terus kalau kita mau membuat poster ya ini ya, animal right poster. Jadi kita klik, kita tunggu anak-anak. Nah, di sini muncul beberapa jenis gambar yang bisa kita gunakan untuk membuat poster. Ini Pak Joko beri contoh, nanti anak-anak silahkan praktek ya. Jadi langkahnya ketika kita sudah milih salah satu gambar yang mau dijadikan poster anak-anak, langkah berikutnya kita tinggal mengganti
tulisan-tulisan ini dengan pesan yang akan kita sampaikan. Jadi di sini kan ada beberapa tulisan dalam bahasa Inggris ya. Ini bisa kita ganti menggunakan pesan yang mau kita sampaikan. Misalnya di sini kan gambarnya tentang itu gambar apa ya? Gambar kancil ya. Misalnya selamatkan kancil gitu ya. Nah, ini bisa ketikkan di situ. Kemudian beberapa tulisan yang mungkin tidak akan kita gunakan bisa kita hapus. Terus selamatkan kancil, mungkin yang kedua biarkan dia hidup bebas gitu ya. Ya, hidup bebas gitu ya. Nah, anak-anak, dengan seperti ini kita sudah berhasil membuat sebuah poster kampanye tentang menyelamatkan hewan yang sederhana. Dan walaupun sederhana tulisannya tapi menarik. Kenapa? Karena ada gambarnya. Terus gambarnya bahkan secara real tentang hewannya. Baik anak-anak, ada pertanyaan tentang membuat poster ini? Pak. Tidak ya. Kalau tidak ada, sekarang menggunakan laptop yang sudah disediakan dari sekolah di samping anak-anak itu, silahkan mulai dipraktekkan membuat poster. Nanti Pak Joko akan berkeliling mengecek satu persatu. Kalau ada yang mengalami kesulitan, jangan ragu untuk bertanya ya. Baik, Pak Joko beri waktu 10 menit, silahkan mulai dikerjakan tugasnya. Poster yang sudah dibuat oleh Mbak Chandra. Ini hewan apa ya Mbak Chandra ya? Itu kidang talon, Pak. Kidang talon ya. Ternyata Mbak Chandra itu ingin membuat poster, tulisannya apa itu? Berhenti memburu kijang ya. Kenapa kok mereka memburu kijang tahu Mbak Chandra? Iya, karena itu loh Pak, itu bagus itu tanduknya itu. Tanduknya biasanya digunakan untuk apa sih tanduknya itu? Kayaknya buat hiasan dinding ya Pak. Padahal cuma buat hiasan ya, sampai harus mengancam kepunahan si hewan. Nah, anak-anak, ini contoh yang bagus dari Mbak Chandra, sudah berhasil membuat poster sederhana. Nah, terus kalau kita sudah berhasil mendesain seperti ini, bagaimana cara kita menempelkan ke dinding anak-anak biar jadi poster, biar sampai ke teman-teman atau ke orang-orang yang akan kita sampaikan pesannya ini. Nah, caranya kita bisa mendownloadnya anak-anak. Langkah downloadnya ada di sini nih, ada di tombol seperti anak panah ke bawah ini. Kita klik saja. Nah, ini kita pilih. Jadi ada bermacam-macam. Ada bentuknya PNG, JPG, itu nanti gambar anak-anak. Jadi bisa bentuknya berupa gambar, bisa bentuknya berupa PDF. Baik anak-anak, sambil menunggu proses mencetaknya, anak-anak Pak Joko minta untuk mengerjakan soal evaluasi. Pak Joko sudah mengirimkan di grup Google Classroom kita. Anak-anak bisa cek menggunakan tabletnya. Di situ Pak Joko sudah mengirimkan soal evaluasinya. Nanti di situ akan langsung menuju ke soal yang sudah Pak Joko siapkan untuk mengecek kemampuan anak-anak. Nah, di soal ini ada 4 soal anak-anak. 4 soal ini, tapi anak-anak jangan langsung mengerjakan ke nomor satunya. Di situ ada satu video yang Pak Joko selipkan di soal yang udah Pak Joko buat. Anak-anak silakan diklik videonya tersebut, dilihat dulu, itu nanti ditonton sampai selesai. Kalau sudah selesai baru langsung mengerjakan nomor 1 sampai nomor 4, kemudian diklik submit. Seperti itu ya anak-anak. Baik, ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Tidak Pak. Baik, kalau tidak ada, hari ini apa saja yang sudah kita laksanakan? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Hari ini kita sudah belajar apa aja ya? Hewan langka, Pak. Iya, tentang membuat poster, poster. Iya, benar. melindungi hewan. Melindungi hewan. Nah, baik anak-anak, Pak Joko rasa pelajaran dari Pak Joko cukup sampai sekian. Baik, Pak Joko akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.